They used me as their test monkey, trying to find I was cured. But I knew I wasn't cured. Save as many as you can! Come on! Let's go! Berlatar di sebuah sekolah, seorang anak kecil bernama Ruby Daly merasa begitu keheranan saat melihat temannya yang bernama Grace tiba-tiba saja bergetar hebat dan matanya membiru. Dan sebulan kemudian, hampir setengah kelas siswa tewas dengan cara yang sama. Banyaknya kasus kematian yang terjadi kepada anak-anak kecil membuat para ilmuwan bekerja keras untuk mencari tahu penyebab dari kematian itu. Dan ternyata penyebabnya adalah sebuah wabah misterius yang dinamakan Idiopathic Adolescent Acute Neurodegeneration atau disingkat IAAN. Di situasi lain, para media mengurumuni Pak Presiden yang baru keluar dari kantornya. Di kesempatan itu, Pak Presiden menjelaskan bahwa anaknya yang bernama Clancy menjadi orang pertama yang selamat dari wabah penyakit itu, Lur. Wabah penyakit ini cukup aneh, Lur. Seorang yang terjangkit penyakit ini tidak berubah menjadi lemah atau berubah menjadi zombie. Wabah ini justru memberikan kekuatan super dengan tingkatan yang berbeda-beda kepada penderitanya yang digolongkan menjadi 5 kategori. Oranye, merah, kuning, biru, dan hijau. Di hari ulang tahun Ruby yang ke-10, dia menerima kado dari kedua orang tuanya, Lur. Hal itu tentu saja membuatnya senang. Namun rupanya kesenangan itu tidak serta-merta menghapus rasa kekhawatiran ibunya tentang ancaman wabah penyakit IAN. Ruby yang melihat itu pun mencoba menenangkan ibunya. Saat kedua orang tuanya tidur, Ruby mendatangi kedua orang tuanya itu dan tidak sengaja menghapus dirinya dari memori orang tuanya, Lur. Dan saat terbangun dari tidurnya, Ruby menjadi orang asing di rumahnya. Ibu yang sudah asing dengan Ruby pun akhirnya menelpon petugas keamanan, dan Ruby pun dibawa ke camp rehabilitasi, Lur. Setibanya di camp, Ruby dengan anak kecil lainnya langsung dibawa ke lab dan diperiksa. Seorang dokter yang memeriksa akan menggolongkan anak-anak berdasarkan warna yang muncul dari hasil pemeriksaan. Dan hasil pemeriksaan Ruby menunjukkan bahwa Ruby berwarna oranye. Dokter yang terkejut melihat hasil itu tidak banyak mikir lagi, dia langsung mengambil jarum suntik dan bermaksud untuk membuat Ruby tidak sadarkan diri. Namun saat Ruby berusaha melawan, tiba-tiba saja kekuatannya aktif dan karena hal itu dokter pun tiba-tiba saja nurut sama Ruby, Lur. Yes. Dan atas perintah dari Ruby, si dokter pun mengubah laporan hasil tes Ruby menjadi hijau. Dan ini dia alur cerita film. 6 tahun kemudian, Ruby yang sudah beranjak remaja dipertemukan dengan seorang dokter bernama Bagby. Dokter Bagby yang merawat Ruby selama pingsan akibat dari uji coba senjata frekuensi, memberitahu Ruby bahwa semua petugas sudah mengetahui bahwa dirinya adalah oranye. Tak ingin dieksekusi oleh petugas, Ruby yang dibantu oleh Dr. Bagby pun akhirnya berhasil keluar dari camp, Lur. Meskipun sebelumnya harus bersitegang dengan petugas keamanan. Got Dr. Rogers with me. Captain, I don't think that's a good idea. She is highly contagious. You don't feel well. Di perjalanan, Ruby mengira kalau dirinya bakal dianterin pulang sama Dr. Bagby, Lur. Tapi Dr. Bagby menjelaskan kepada Ruby bahwa sangat amat tidak mungkin membiarkan Ruby pulang dan tinggal sendirian. Karena jika hal itu terjadi, Ruby akan diburu oleh banyak orang, Lur. Sebab Ruby adalah salah satu dari anak-anak yang paling langka. Dr. Bagby pun memberikan alat pelacak kepada Ruby dan setelah itu Dr. Bagby membawa Ruby kepada Tom. Dan setelah bertemu dengan Tom, Ruby diminta untuk segera berganti pakaian di salah satu toko swalayan yang ada di dekat sana. Dan saat Ruby berganti pakaian, tiba-tiba saja muncul seorang anak kecil dan
Melihat hal itu, Ruby langsung mengejar anak kecil itu dan meminta dirinya untuk membawanya masuk ke dalam van bersamanya. Dari kejauhan Dr. Bagby meneriakkan nama Ruby loh. Dan teriakan itu terdengar oleh dua orang remaja laki-laki yang masuk ke dalam van. Dan tanpa basa-basi lagi, mereka langsung tancap gas loh. Charles, yang tidak tahu apa yang terjadi di swalayan itu pun bertanya kepada Zoo. Kemudian disusul oleh Liam yang bertanya tentang siapa sebenarnya nama Ruby yang diteriakkan oleh dua orang dewasa itu. Dan dari balik selimut, Ruby pun muncul dan memperkenalkan dirinya, Lur. Charles yang tidak ingin ada orang lain di van-nya meminta Liam untuk membukakan pintu agar Ruby keluar, Lur. Tapi Liam tidak menurutinya dan malah mengajak Ruby untuk ikut bersama mereka. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Trace atau para pemburu anak remaja. Dan aksi kejar-kejaran pun tidak bisa dihindarkan, Lur. Karena kecepatan van yang kalah jauh dari kecepatan mobil yang dikendarai oleh Trace, Liam pun akhirnya memberikan kendali mobil ke Ruby dan Liam si biru pun mulai menggunakan kekuatannya untuk lolos dari pengejaran Trace dan juga Lee. Di persimpangan jalan, Charles sepertinya masih belum bisa menerima keberadaan Ruby, Lur. Dan Ruby yang baperan pun memutuskan untuk pergi. Namun Liam menahan Ruby dan mengajaknya untuk ikut bersamanya melakukan perjalanan menuju S River, tempat di mana semua anak-anak hidup dengan damai. Dan Ruby pun mengiyakan ajakan Liam itu. Di perjalanan, Ruby bercerita kepada Liam tentang seorang dokter dari League yang menawarinya bantuan, Lur. Namun Liam yang sepertinya sudah mengetahui seperti apa organisasi League yang sebenarnya itu, meminta Ruby agar tidak terpengaruh dengan organisasi itu, Lur. Ruby bersama teman barunya itu pun akhirnya tiba di salah satu hotel. Dan saat lagi mandi, Liam datang mengetuk kamar mandi dan memberikan Ruby kaos kaki. Entah apa yang diinginkan Liam, kita nggak tahu ya. Tapi sepertinya di sini kita mulai diperlihatkan bahwa dua orang remaja ini mulai tertarik satu sama lain, Lur. Dan saat sedang beristirahat, Ruby tidak sengaja menyentuh tangannya Zoo. Dan karena hal itu, Ruby masuk ke dalam memori Zoo dan melihat kejadian di dalamnya, Lur. Esok pagi saat terbangun dari tidurnya, Ruby mendatangi Liam dengan menggunakan gaun berwarna merah yang dia dapatkan dari Zoo. Dan percakapan kecil yang terjadi di sana membuat ketertarikan antara mereka semakin terlihat jelas. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini Ruby bersama kawannya berhenti di salah satu mall. Dan saat mereka sedang asik mengumpulkan barang dan makanan untuk kebutuhan mereka, tiba-tiba saja penyerangan yang dilakukan oleh kelompok itu berhenti setelah Zoo mematikan semua aliran listrik. Dan ternyata yang melakukan penyerangan itu adalah sekelompok anak yang juga sedang berkemah di dalam mall itu. Malam harinya, Ruby, Liam, dan juga Charles mulai menanyakan tentang lokasi S River yang menjadi surga bagi anak-anak itu. Ya, tentunya mereka bertanya kepada kelompok yang ditemuinya, Lur. Tapi si kelompok itu tidak memberitahukan mereka tentang lokasi keberadaan S River. Setelah Ruby menyentuh tangan salah seorang dari kelompok itu dengan kekuatannya, barulah mereka diberitahu lokasi keberadaan S River yang dibuat oleh seorang bernama Slim Kane. Saat semua sedang beristirahat, Charles tampak begitu lelah memecahkan kode lokasi S River. Dan kode lokasi yang hanya berjumlah 3 huruf yaitu Edo bisa terpecahkan ketika Charles berdiskusi dengan Ruby. Ternyata kode Edo adalah kode untuk jaringan frekuensi radio, Lur. Dan setelah berhasil memecahkan kode itu, akhirnya Ruby dan Charles mengetahui lokasi S River berada, yaitu berada di Prince Lake, Virginia. Dan ternyata lokasi itu tidak jauh dari kediaman Ruby, Lur. Pagi harinya Ruby yang sudah sampai di depan pintu rumahnya harus mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Bukan tanpa alasan, hal itu terpaksa Ruby lakukan karena jika dilakukan akan percuma, Lur. Kedua orang tuanya sudah tidak mengenali Ruby lagi dari 6 tahun lalu. Ruby yang berlari meninggalkan rumahnya mulai disusul oleh Liam yang sepertinya masih merasa berat untuk melepas kepergian Ruby.
Dan Liam mengajak Ruby untuk kembali ke Van dan melakukan perjalanan menuju East River bersama yang lain. Dan saat mereka kembali ke Van, tiba-tiba saja seorang tracer bernama Lady Jane berhasil menyergap Liam, Charles, dan juga Zhu. Tapi saat Lady Jane akan menangkap Ruby, Lady Jane tiba-tiba saja tertunduk dan menuruti semua yang dikatakan oleh Ruby. Setelah itu, Ruby pun pingsan, lur. Dan saat sadar, Ruby mendengar percakapan antara Charles dan Liam yang sepertinya sedang mempermasalahkan keberadaan seseorang, lur. Ruby yang baperan pun langsung keluar dan berkata jika keberadaannya menjadi masalah, maka dia akan pergi meninggalkan mereka. Namun sepertinya Ruby di sini salah paham, lur. Yang diomongin Charles sama Liam itu bukan tentang Ruby, tapi tentang Betty. Setelah percakapan kecil itu, Ruby dan juga yang lain mulai melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju East River. Saat sampai di jalan di tengah hutan, tiba-tiba saja mereka diserang sekelompok anak-anak. Dan saat Liam akan ditangkap oleh anak-anak itu, mereka pun terkejut karena yang akan mereka tangkap adalah Liam, yang dijuluki seorang pahlawan dengan 1000 musuh yang berhasil membebaskan banyak anak-anak saat di Camp Caledonia. Dan kelompok yang menyerang Liam itu ternyata kelompok keamanan East River yang sedang berpatroli, lur. Dan hal itu menjadi suatu kebetulan yang menggembirakan. Ruby bersama Liam dan juga yang lain langsung diajak masuk ke wilayah East River. Dan di sana mereka langsung dipertemukan dengan Sleep Kid yang ternyata Clancy Gray, seorang anak presiden yang diberitakan sudah sembuh dari penyakit itu. Namun sepertinya berita tentang kesembuhannya adalah sebuah kebohongan besar. Setelah beristirahat dan menikmati malam bersama, esok paginya Ruby diminta untuk menghadap Clancy. Dan di dalam ruangan, Clancy mulai memberitahu tentang dirinya yang juga berwarna oranye. Dan setelah itu, Clancy mulai mengajari Ruby cara menggunakan kekuatannya, lur. Ruby diajarkan bagaimana cara berkomunikasi tanpa berkata-kata dan cara mengendalikan pikiran manusia sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan saat Ruby sedang berada bersama Clancy, Liam yang akan memberikan laporan kepada Clancy tidak sengaja mendengar percakapan antara Ruby dan Clancy dan hal itu membuat Liam cemburu, lur. Setelah itu Ruby mendatangi Liam dan Liam langsung mengungkapkan tentang rasa cemburunya. Dan karena hal itu, perdebatan kecil terjadi di antara mereka, lor. Dalam perdebatan itu, Ruby tidak sengaja mengeluarkan kata-kata yang membuat Liam pergi meninggalkan Ruby. Ruby pun masuk ke dalam hutan untuk mencari Liam. Namun dia hanya menemukan Charles yang sedang melamun di tepi sungai, lor. Di sana Charles mulai menyampaikan keresahannya tentang East River yang dia rasa terlalu banyak keanehan, lor. Charles dan juga Ruby berharap bisa kembali ke Van bersama-sama, lur. Di situasi lain, Clancy sepertinya sedang memberikan laporan tentang jumlah anak-anak yang berada di East River entah kepada siapa. Dan setelah itu memberikan perintah kepada lawan chatnya itu untuk bersiap memanen. Entah di sini dia akan memanen apa, lur. Gak ada yang tahu. Dan tidak lama setelah itu, Ruby mendatangi Clancy dan meminta Clancy untuk meminjamkan laptopnya kepada Charles untuk menghubungi kedua orang tuanya. Awalnya Clancy tidak mau meminjamkannya, lur. Tapi setelah Ruby memaksanya, barulah Clancy mau meminjamkan komputer itu dengan syarat Ruby membiarkan Clancy pergi menjelajah ke dalam pikirannya Ruby. Dan saat berada dalam pikiran Ruby, Clancy bukannya belajar tentang bagaimana menghapus dirinya dari memori orang lain, dia malah mencoba untuk memperkaos Ruby, lur. Hal itu tentu saja membuat Ruby sedih dan kecewa. Ruby yang berlari ke dalam hutan tidak sengaja bertemu dengan Liam. Dan saat Liam mengetahui apa yang terjadi kepada Ruby, dia langsung berniat untuk menjunuh Clancy, lur. Namun Ruby menahan Liam dan memilih untuk mengajak Liam pergi meninggalkan East River. Malam harinya saat Ruby bersama 3 temannya sudah bersiap untuk pergi meninggalkan East River, sekelompok prajurit berhasil mengepung Ruby, lur. Dan Clancy mulai mengendalikan pikiran Liam. Dengan posisi yang terjepit seperti itu tentu saja membuat Ruby tidak bisa berbuat banyak, lur. Tapi meskipun begitu, Ruby yang dibantu oleh Zhu berhasil memberikan perlawanan yang membuat mereka berhasil keluar dari situasi itu.
Di tengah lapangan, pesawat yang membawa sekelompok prajurit dan juga anak yang berwarna merah mulai meluluh lantahkan Es River dan menangkap dan juga mengumpulkan semua anak-anak yang ada. Di tengah huru-hara yang terjadi, Ruby dipaksa harus berhadapan dengan Clancy, Lur. Dan pertarungan antara Oranye dan Oranye pun terjadi. Mereka bertarung layaknya dalang yang mengendalikan wayang. Semua prajurit mereka kendalikan seperti boneka. Dan saat Clancy kembali mencoba memasuki pikiran Ruby, tiba-tiba saja salah satu helikopter terjatuh dan membuat Clancy terpental akibat ledakan yang timbul dari helikopter. Ruby yang tergeletak di atas tanah pun hampir saja mengalami hal yang mengenaskan, Lur. Untungnya, Charles muncul di saat yang tepat dan langsung menyelamatkan Ruby, Lur. Namun sayang, akibat dari hal itu, Charles harus mengalami luka yang cukup serius. Dan karena rasa kekhawatirannya terhadap Charles, Ruby memutuskan untuk memanggil Dr. Bagby dari League untuk merawat Charles, Lur. Liam yang khawatir akan keselamatan Ruby pun pada akhirnya memutuskan untuk ikut bersama Ruby menuju markas League. Please, Liam, you have to go. Di dalam markas League, Ruby mulai bernegosiasi dengan Dr. Bagby untuk membebaskan Liam sebagai tahanan atau buronan. Dan sebagai gantinya, Ruby akan ikut bekerja sama dengan League. Dan negosiasi itu pun disetujui oleh Dr. Bagby dengan satu syarat, yaitu adanya jaminan bahwa Liam tidak akan datang dan membawa Ruby saat Ruby bekerja sama dengan League. Dan Ruby pun sepakat. Ruby pun mendatangi kamar Liam. Dengan penuh rasa cinta dan sayangnya terhadap Liam, Ruby pun mulai menghapus dirinya di dalam ingatan Liam, Lur. Liam pun pergi meninggalkan markas League tanpa mengingat sedikit pun tentang Ruby atau suatu kejadian bersamanya. With 1,000 enemies. Dan di akhir cerita, Ruby di hadapan anak lainnya yang juga ikut bergabung dalam League mendeklarasikan dirinya sebagai seorang anak dengan kasta tertinggi, Lur. Dan film pun selesai. Tamat. Entah kenapa ya, gue tuh suka aja gitu film-film fiksi kayak gini. Terlepas dari alur cerita dan plot twistnya yang mungkin gampang ditebak atau biasa aja, menurut gue ini tetap seru dan layak buat ditonton, Lur. Oke, itu aja yang bisa gue ulas di kesempatan ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.